Kesultanan Goa Talo. Kesultanan Goa Talo terletak di wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Sulawesi Selatan. Kesultanan Goa Talo tercatat sebagai salah satu negara besar yang pernah berdiri di Nusantara. Salah satu bangunan peninggalan Goa Talo adalah Benteng Somba Opu yang sekarang masih tegak berdiri di kota Makassar. Sebelum kesultanan, Goa adalah kerajaan yang sudah berdiri dari abad ke-14 Masehi. Tidak banyak catatan yang mendokumentasikan ihwal berdirinya kerajaan Goa ini. Dalam kitab Negara Kertagama, disebutkan nama Makassar yang merujuk pada wilayah kerajaan Goa. Pada masa-masa abad ke-14 Masehi, terdapat 9 desa yang menggabungkan diri dan membentuk sebuah pemerintahan bersama. 9 desa itu adalah Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Agangjene, Saumata, Bisei, Sero, dan Kalili. Pemerintahan bersama itu kemudian dikenal sebagai Bate Selapang, yang artinya 9. Generasi bangsawan Goa berasal dari perkawinan Tumarunung Rigoa dan Karaeng Bayo. Berdasarkan cerita rakyat yang berkembang, Tumarunung Rigoa adalah seorang bidadari yang turun dari kayangan dan tinggal di sebuah gua. Sedangkan Karaeng Bayo adalah seorang pelaut. Makna dari cerita ini tentu saja adalah seorang pelaut yang menikah dengan gadis setempat. Pada masa Raja ke-6, Tonatangkalopik, kerajaan Goa dibagi 2 untuk anak-anaknya. Kerajaan Goa diberikan kepada Batara Goa, sedangkan Karaeng Loerisero diberi wilayah Talo untuk membangun sebuah kerajaan baru. Sayangnya, dalam waktu-waktu berikutnya, pertikaian melanda kedua kerajaan tersebut. Dalam perkembangannya, kerajaan Goa berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Bulukumba, Selayar, Panaikang, dan Mandale. Baru pada Raja ke-9 Goa, Daeng Matanre Karaeng Tumparisi Kalona, perdamaian tercapai antara Goa dan Talo. Perdamaian itu diikuti dengan penyatuan kekuasaan sehingga namanya berubah menjadi Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo juga dikenal sebagai Kerajaan Makassar karena kedua kerajaan tersebut terdiri dari suku Makassar. Dalam penyatuan kekuasaan tersebut, dicapai kesepakatan bahwa posisi raja dipegang oleh keturunan Raja Goa, sedangkan posisi Perdana Menteri dipegang oleh keturunan Raja Talo. Daeng Matanre Karaeng Tumparisi Kalona kemudian digantikan oleh putranya Iman Riagau Karaeng Lakiung. Kerajaan Goa Talo terus memperluas wilayahnya. Wilayah-wilayah seperti Wajo, Sopeng, Alita, Mandar, dan Toli-Toli berhasil dikuasai oleh Goa Talo. Sebagai negara yang berada di pesisir, Goa Talo merupakan kerajaan maritim yang terlibat dalam perdagangan internasional. Pada kisaran abad ke-14 hingga 15, pelabuhan Goa Talo ramai oleh lalu lintas perdagangan internasional, terutama para pedagang rempah-rempah. Berbagai bangsa datang dari berbagai tempat dengan ciri khas kebudayaan masing-masing, tidak terkecuali para pedagang Muslim. Goa Talo ketika itu menjadi tempat persinggahan dari pelayaran Sumatera, Jawa, dan Maluku. Beberapa catatan sejarah mendokumentasikan bahwa pada masa kekuasaan Raja ke-10, Tony Palangga, telah terdapat beberapa kampung Muslim yang dihuni para pendatang dari Campa, Minangkabau, Johor, dan Patani. Raja Tony Palangga berkuasa dari tahun 1546 hingga 1565. Pada masa Raja Tony Jalo berkuasa dari tahun 1565 sampai 1590, sebuah masjid telah berdiri pada sebuah perkampungan Muslim yang terletak di Mangalekana. Islam yang semula hanya dikenal sebagai agama para pedagang dari barat itu mulai mempengaruhi kehidupan sosial politik Goa Talo. Memasuki abad ke-17, 3 ulama Minangkabau datang ke Goa Talo. 3 ulama itu adalah Hatib Sulung, Hatib Bungsu, dan Hatib Tunggal. Hatib Tunggal
bertugas menyebarkan agama Islam di pusat kerajaan Goa Talo, sedangkan Khatib Sulung dan Khatib Bungsu bertugas di tempat lain. Beliau berdakwah hampir pada semua lapisan masyarakat, dari kalangan rakyat hingga para bangsawan. Perdana Menteri Kerajaan Goa Talo, Imalingkang Daeng Nyonri, masuk Islam pada tahun 1605 dan mendapatkan gelar Sultan Abdullah Awalul Islam. Tidak lama kemudian, Raja Goa Talo, Imangarangi Daeng Manrabia, menyusul masuk Islam dan mendapatkan gelar Sultan Alauddin. 2 tahun kemudian, pada tahun 1607, Sultan Alauddin mengeluarkan dekrit yang menyatakan Islam sebagai agama resmi negara. Pembacaan dekrit dilakukan di depan jamaah sholat Jumat. Dekrit tersebut juga menandai peralihan resmi Goa Talo dari kerajaan menjadi kesultanan. Meskipun sudah berhasil mengislamkan raja dan perdana menteri, Khatib Tunggal tetap turun ke masyarakat untuk mengajarkan Islam. Tahun 1605, seiring dekrit sultan bahwa Islam menjadi agama resmi negara, Khatib Tunggal mendirikan sebuah masjid di Somba Ompu. Setelah resmi menjadi agama negara, Islam berkembang dan dianut oleh rakyat Goa Talo dari pusat pemerintahan hingga ke pelosok. Sultan Alauddin menjadi sosok yang sangat mendukung penyebaran Islam di wilayahnya. Bukan hanya di negerinya, Sultan Alauddin juga mendukung untuk menyebarkan Islam di luar Goa Talo. Sultan Alauddin kemudian mengirim utusan kepada beberapa kerajaan yang ada di Sulawesi. Keputusan Sultan Alauddin berdasarkan perjanjian lama para raja di Sulawesi yang berbunyi, barang siapa yang menemukan suatu jalan kebenaran dan bajik, maka ia berjanji untuk memberitahu jalan kebenaran dan bajik tersebut terhadap raja-raja lainnya. Bagi Sultan Alauddin, Islam merupakan kebenaran dan bajik sehingga harus disampaikan kepada raja-raja lainnya. Beberapa kerajaan menyambut baik utusan Sultan Alauddin dan menerima Islam bukan hanya sebagai agama raja, tetapi juga agama negara. Beberapa kerajaan yang menyambut baik utusan Sultan Alauddin adalah Sawito, Balanipa, Bantaeng, dan Selayar. Namun, ada juga beberapa kerajaan yang menolak utusan Sultan Alauddin. Beberapa kerajaan yang menolak utusan Sultan Alauddin adalah yang berada di tanah Bugis, seperti Bone, Wajo, Sopeng, dan Sidenreng. Tahun 1608, perang antara pasukan Goa Talo dan gabungan pasukan Bugis tidak terelakkan. Dalam pertempuran pertama tersebut, gabungan pasukan dari kerajaan-kerajaan Bugis berhasil mengalahkan pasukan Goa Talo. Setahun kemudian, Sultan Alauddin kembali mengirimkan pasukannya. Kali ini pasukan Goa Talo berhasil mengalahkan gabungan pasukan kerajaan-kerajaan Bugis. Kerajaan-kerajaan di tanah Bugis itu pun kemudian menerima Islam sebagai agama negara mereka. Perang tersebut kemudian dikenal sebagai Musuh Aselengeng, yang artinya adalah perang Islam. Selain di daratan Sulawesi, Sultan Alauddin juga menyebarkan Islam hingga negeri di seberang lautan, yaitu Kerajaan Bima. Meskipun kedatangan Khatib Tunggal disambut dengan baik, namun Islam belum diterima dengan baik. Hingga suatu ketika terjadi konflik di keluarga kerajaan yang membuat Raja Bima terbunuh. Lakai, salah satu putra Raja Bima, melarikan diri ke Goa Talo. Selama di Goa Talo, Lakai mempergunakan waktunya untuk belajar agama Islam serta mengganti namanya menjadi Abdul Qahir. Beberapa waktu kemudian, Lakai atau Abdul Qahir dengan dibantu Sultan Alauddin kembali ke Bima untuk merebut tahta. Lakai atas bantuan Sultan Alauddin berhasil menduduki tahta dan menjadi sultan pertama dalam sejarah Bima. Agama Islam pun mulai disebarkan kepada rakyat Bima. Beberapa tahun kemudian, Khatib Tunggal mengirimkan 5 ulama untuk membantu pengajaran agama Islam di Kesultanan Bima. Selain penyebaran agama Islam yang sangat pesat, perekonomian Goa Talo di masa Sultan Alauddin juga semakin maju. Kapal-kapal niaga semakin banyak yang datang ke pelabuhan Somba Opu, tidak terkecuali kapal-kapal milik Portugis dan VOC.
Pada masa kekuasaan Sultan Alauddin, situasi di Nusantara mulai terancam oleh bangsa-bangsa Eropa. Portugis sudah berhasil menaklukkan Ternate dan menguasai Jazirah Maluku. Sedangkan di bagian barat, VOC sudah berhasil membangun kekuatannya di Sunda Kelapa, atau yang kemudian berganti nama menjadi Batavia. Maluku yang jatuh ke tangan VOC membuat keadaan rakyat semakin menderita. Tahun 1627 hingga 1630, Sultan Alauddin mengirimkan pasukannya untuk membantu rakyat Maluku melawan VOC. Kesultanan Gorontalo pun memasuki babak baru dalam sejarah Nusantara, bertempur habis-habisan melawan VOC. Gorontalo yang merupakan bagian dari jalur perdagangan di Nusantara pun tidak lepas dari incaran VOC. Pada masa-masa awal Sultan Alauddin berkuasa, utusan VOC datang ke Gorontalo untuk meminta hak monopoli perdagangan. Sultan Alauddin tentu saja menolak permintaan ini. Meskipun gagal melakukan misinya di Gorontalo, namun VOC belum berani melakukan serangan terbuka. VOC memilih perang terbuka dengan Eropa lainnya, Portugis, untuk merebut dominasi di Jazirah Maluku. Sultan Alauddin memiliki sikap yang sangat terbuka dengan para pendatang dari seluruh dunia. Permintaan orang-orang Eropa untuk membangun gereja dikabulkan oleh Sultan Alauddin. Bahkan, gereja pertama di Makassar tersebut masih ada hingga sekarang. Pada 15 Juni 1639, Sultan Alauddin tutup usia. Setelah wafat, Sultan Alauddin mendapatkan gelar Tumenangari Gaukana, yang artinya meninggal dalam kebesaran kekuasaannya, dan Tumenangari Agamana, yang artinya meninggal dalam agamanya. Tahta Gorontalo kemudian dilanjutkan Sultan Malikus Said. Sebagaimana pendahulunya, Sultan Malikus Said juga bersikap keras kepada VOC. Pada masa kekuasaan Sultan Malikus Said, Gorontalo berhasil memperluas wilayahnya hingga ke Bone. Sultan Malikus Said bertahta hingga wafatnya pada tahun 1653. Sepeninggalnya, putra mahkota Imalombasi Daeng Matawang melanjutkan kepemimpinan Gorontalo. Putra mahkota naik tahta dengan gelar Sultan Hasanuddin. Ketika Sultan Hasanuddin naik tahta, VOC telah berhasil menguasai sebagian Jazirah Maluku setelah menyingkirkan Portugis. Situasi politik dan militer di perairan Sulawesi serta Maluku semakin memanas seiring kompetisi Gorontalo dan VOC merebut dominasi perairan Nusantara Timur. Sultan Hasanuddin yang sudah lama gerah dengan tingkah bangsa Eropa pun terus memperkuat armada perangnya. VOC selama puluhan tahun tidak berani mengusik Gorontalo. Kekuatan militer dan para panglima perang Gorontalo yang sangat cakap membuat VOC memilih menghadapi Portugis di Maluku. VOC bukan hanya gagal memonopoli perdagangan di Sulawesi. Bantuan militer Gorontalo ke Maluku bagian selatan membuat VOC semakin kesulitan menguasai wilayah tersebut. Tahun 1660, ketika ketegangan Gorontalo dengan VOC semakin meningkat, kejadian tidak terduga muncul dengan adanya pemberontakan yang dipimpin oleh Arung Palaka, seorang bangsawan dari Bone. Sultan Hasanuddin segera menyudahi pemberontakan itu dengan mengirimkan pasukan. Arung Palaka kemudian meminta perlindungan kepada VOC. Bahkan, VOC mengabulkan permohonan Arung Palaka beserta sisa pasukannya untuk tinggal di Batavia. Arung Palaka dan pasukannya membuat VOC memiliki sekutu baru nan penting untuk menginvasi Gorontalo. Masih di tahun 1660, ketika kekuatan Gorontalo sebagian berkurang karena pemberontakan Arung Palaka, VOC mengirimkan 31 kapal perangnya menyerang pelabuhan Somba Ompu. Serangan itu berhasil memaksa Sultan Hasanuddin membuat perjanjian damai dengan VOC pada Agustus hingga Desember. Perjanjian damai itu tidak meredakan suasana. Bahkan perlindungan VOC terhadap Arung Palaka membuat Sultan Hasanuddin semakin memperkuat armada militernya. Tahun 1665, sebuah kapal milik VOC terdampar dan dirampok.
para pejabat VOC datang memeriksa rongsokan kapal tersebut. Namun, tiba-tiba saja mereka mendapatkan serangan dan tewas semua. Ketika VOC meminta pertanggungjawaban kepada Sultan Hasanuddin, dengan tegas beliau menolaknya. Diplomasi yang buntu membuat Gubernur Jenderal VOC, Mike Shooker, mengirimkan armada perangnya dalam jumlah besar untuk menyerbu Goa Talo. Tahun 1666, 21 kapal perang VOC ditambah pasukan Arung Palaka mendekati Somba Ompuk. Pasukan gabungan tersebut dipimpin oleh Cornelis Spelman yang kelak dikenal sebagai si tukang adu domba. Perang besar segera melanda Somba Ompuk. Puluhan kapal perang Goa Talo bertempur habis-habisan mempertahankan ibu kota mereka. Sementara itu, di daratan, pertempuran terjadi tidak kalah serunya. Gabungan VOC dan pasukan Arung Palaka harus menghadapi angkatan darat terkuat di kawasan Nusantara Timur. Pertempuran yang berlangsung selama setahun itu membuat Goa Talo terdesak. Beberapa kekalahan telak yang diderita pasukan Goa Talo memaksa Sultan Hasanuddin menerima sebuah perjanjian yang dikenal dengan nama Bongaya. 18 November 1667, setelah setahun dalam pertempuran yang melelahkan dan banyak berenggut korban jiwa, perjanjian Bongaya ditandatangani oleh Sultan Hasanuddin dan Cornelis Spelman. Perjanjian Bongaya tidak hanya memberikan hak monopoli kepada VOC, tetapi juga mengambil benteng-benteng Goa yang berada di sepanjang pesisir. Bahkan, VOC juga membatasi pelayaran bagi negeri yang terkenal sebagai bangsa pelaut itu. Bukan Sultan Hasanuddin namanya, jika menyerah begitu saja pada perjanjian itu. Setahun berikutnya, Sultan Hasanuddin kembali menyelancarkan perang. VOC dengan kekuatan besar dan dukungan pasukan Arung Palaka kembali menyerbu Goa Talo. Dari April 1669 hingga Juni 1669, VOC mengepung Goa Talo dari berbagai penjuru. Target mereka sekarang adalah menurunkan Sultan Hasanuddin dari tahta. Pertempuran yang berulang itu membuat Goa Talo benar-benar porak-poranda. Sultan Hasanuddin terpaksa turun dari tahta. Tahta Kesultanan Goa dilanjutkan oleh putra mahkota, Sultan Abdul Jalil. Setelah kekalahan ini, perjanjian Bongaya baru bisa diterapkan secara mutlak di Goa Talo. Kekalahan itu juga membuat dua panglima perang Goa Talo, Karaeng Karunrung dan Karaeng Galesong, pergi ke Jawa bersama pasukannya. Selama di Jawa, Karaeng Karunrung dan Karaeng Galesong bergabung dengan Trunojoyo yang ketika itu juga sedang melawan VOC. Tahun 1670, Sultan Hasanuddin tutup usia. Keberaniannya dalam menghadapi VOC dan pengikutnya membuat Sultan Hasanuddin mendapatkan julukan ayam jantan dari timur. Penerapan perjanjian Bongaya membuat Goa Talo kehilangan kedaulatannya sebagai negara merdeka, dan VOC pun memperluas dominasi mereka di kawasan Nusantara Timur.